Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini hari Senin yang membahagiakan buat saudara semua. Dan tiap hari adalah hari yang membahagiakan. Pemirsa, sebelum saya mulai kajian tentang surga dan neraka yang terkait dengan suratul Fat, tentang Basyira wa Nadhira ayat ke-7, saya ingin menyampaikan kepada saudara semua, karena saya lihat saudara-saudara kalau di Twitter, di BB ya, banyak yang susah. Banyak yang sedang punya masalah, ya. Barangkali sedikit tips buat saudara semua. Yang pertama adalah, kalau punya masalah tuh biasa aja. Ojo stres. Jangan stres. Tidak ada kesusahan yang abadi. Sebagaimana tidak ada kesenangan yang abadi juga. Jadi ketika susah, ya udah gitu loh, jalanin aja gitu. Diusir dari kontrakan, ya udah, mau gimana gitu loh, keluar aja. Lah mau tinggal di mana? Udah keluar aja dulu, ntar kalau jemput, Oh Ustadz, udah percaya dah, believe dah. Jangan ngelawan, udah. Tapi bedanya dengan ikhtiar gimana? Ikhtiar tetap penting, tapi hati ojo gerusu, tenang, santai, kalem. Ya, tidak ada kesusahan yang abadi. Mau suami bilang nih, pokoknya kita cerai. Terus gimana kita? Mesti nangis? Terus mesti bilang wow gitu? Twitter. Ya nangis lah sebagai manusia kan. Atau seorang suami, istri bilang, saya nggak mau lagi sama abang. Terus mesti gimana gitu? Mesti pasangin palang tuh pintu, jangan kamu keluar. Kan enggak toh. Ya cepet bilang sama Allah SWT, iya bang, kalau emang itu udah abang putusin, ya mau gimana lagi saya. Terus cepet deh sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, bla bla bla. Itu tunggu dah. Nanti siang sore kadang-kadang suami datang lagi gitu kan. Maafin dia deh, tadi saya kelepasan ngomong. Dan insya Allah secara pikir juga belum jatuh, insya Allah. Tidak ada kesusahan yang abadi, sebagaimana tidak ada kesenangan juga yang abadi. Jalanin aja. Kedua, bila mana kesusahan itu karena dosa, maksiat, ya, keburukan, minta ampun sama Allah. Tapi kalau dia sebab ujian, sabarlah, insya Allah. Yang ketiga, perbaiki diri, perbaiki ibadah. Dah, insya Allah ini dulu deh, ya. Yang tadinya nggak sholat, yang tadinya nggak ke masjid, yang tadinya nggak puasa, yang tadinya nggak baca Quran, perbaiki diri juga. Gimana sehari-hari, seperti apa sikap kita, kesombongan kita, barangkali perbaiki semua. Apa-apa yang Allah ambil sebenarnya adalah apa-apa yang Allah beri, ya kan? Jadi nggak ada juga yang Allah ambil, orang punya Dia, ya kan? Semua punya Dia, termasuk diri kita juga punya Dia. Dan tidak ada yang Allah ambil, ini resep nih, oke? Kecuali Dia akan ganti atau beri yang lebih baik. Ini rumus nih. Seringkali sesuatu ditakutkan datangnya bagaikan ombak yang bergulung-gulung. Tapi pada saat dia datang, pada saatnya ternyata hanya riak kecil saja. Believe me, insya Allah. Yang kelima, yang keempat mungkin, pikirkan hanya yang baik-baik. Dah. Nih rahasianya ya buat saudara-saudara yang saat ini saya sering baca gitu di Twitter, di web.
di BB, di Facebook itu subhanallah, saya bilang. Artinya kan selama hidup terus berlangsung kan insya Allah terus bergulir saja gitu. Yang susah jangan kelewat sedih, kelewat putus asa. Yang senang juga jangan kelewat senang, sehingga malah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali surah Al-Fat ayat yang ke-8 kita baca dulu. Sekalian yang ke-9 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sungguh kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Basyira wa nadhira, ya mubasyira wa nadhira, bolehlah kita kemudian seperti yang disampaikan hari Jumat yang lalu, kita bawa ke pengertian surga dan nerakanya Allah SWT. Kita akan bahas satu persatu mulai selepas yang berikut ini. Insya Allah hari ini dan hari seterusnya. Kita akan mulai berkenalan dengan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan neraka. Yang saya sampaikan insya Allah tidak akan sempurna, karena banyak sekali bertebaran ayat Allah tentang neraka. Tapi paling tidak kita belajar beberapa di antaranya. Yang pertama saya akan mengajak saudara-saudara semua melihat surah Ali Imran ayat 131. Yang pertama saya akan mengajak saudara-saudara semua melihat ya, Ali Imran 131. Bacanya jangan Al Imran ya, tapi Ali Imran. Jadi tulisannya itu Ali Imran. Ali Imran. Ini keluarganya Imran. Ini surah yang ketiga. Ali Imran ayat 131. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Saya lebih senang menerjemahkan orang-orang kafir, tidak terbatas sama orang-orang yang di luar Islam saja. Saya pengen juga menerjemahkan secara bebas. Kafir di sini adalah juga berarti kufur. Ya, kafir ini kan pelakunya, perbuatannya adalah kafara. Kafara perbuatannya, dia lupa sama Allah. Allah nyuruh sholat lupa, nggak mau sholat, itu namanya kafir. Dia menolak juga. Ya. Dia dikasih modal oleh Allah malah dipakai buat maksiat. Nah, itu kafir juga, kufur maksudnya. Jadi ada kafir di urusan akidah, ada kafir di urusan nikmat. Nah, dua-duanya ini disiapkan oleh Allah tuh api neraka. Ya, surah Ali Imran ayat 131. Kemudian surah Al-Insan ayat 4. Al-Insan ayat 4. Ya. Apa bunyinya Al-Insan ayat 4? Bunyinya Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Coba saudara bayangkan, rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala, itu tempat saudara. Kalau nggak mau di situ tempatnya, ya kalau saudara nggak mau di situ tempatnya, ya berbuat baiklah. Ya, inna a'tadna lil kafirina, lihat layar saudara. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Kita dikasih panas aja kan, aduh Masya Allah panas banget. Nah ini neraka gitu.
bukan cuman 50 derajat Celcius lagi kan, tapi mungkin sudah berjuta-juta Celcius mungkin ya. Al-Insan ayat 4. Ini yang Allah kabarkan lewat Rasulnya. Mubasyira wa nadhira. Mubasyira wa nadhira. Rasulullah disuruh mengabarkan kan tentang surga dan neraka, peringatan dan kabar gembira. Karena itu Rasulullah diberangkatkan kan lewat peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan tuh kondisi apa itu surga, apa itu neraka. Dan mengimani surga dan neraka ini emang nggak gampang buat mereka yang nggak percaya bahwa hidup itu ada kelanjutannya. Kalau saudara merasa hidup itu cuma di dunia ini saja, ya if'al ma syi'ta, kata Jibril. Lakukan apa yang kamu melakukan. Kalau kalian cuma percaya hidup itu cuma di dunia, tapi jangan nanti kaget kalau ternyata hidup itu ada sambungannya di alam akhir. Dan sebenarnya hampir semua agama ya yang samawi gitu itu meyakini adanya surga dan neraka. Oke, kita lihat lagi ayat berikutnya, surah Al-Kahfi ayat 29. Saya sampaikan ini, nanti saudara bisa buka-buka sendiri di rumah. Al-Kahfi ayat 9. Kita lihat ya, saudara lihat di layar kaca. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Dan sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Saudara bayangkanlah saudara di ruko begitu ya, kekunci. Dan double-double pula kuncinya. Ada pintu dalam, ada pintu luar, ada teralis, lalu kemudian api di sana mengepung saudara. Seperti itu, tapi bukan dunia, melainkan di akhirat sana. Ngerinya apa saudara? Ngerinya membakarnya kan kalau di dunia ini cuma sekali, selesai. Tapi kalau di akhirat sana, nerakanya ini abadan abada, abadi. Kalau tidak diizinkan Allah seseorang keluar dari neraka, dia nggak bakalan keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak apa coba saudara? Ya, kita akan teruskan lagi tapi setelah yang berikut ini. Kita masih punya satu segmen, kita akan juga berdoa. Mudah-mudahan hari ini doa bisa kita fokuskan untuk bisa terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan ada kiriman lagi foto dari Cirebon, dari TPA Ki Kotrun Nada. Nah ini dia pemirsa fotonya. Itu baik. Ini dia doanya, minta doa supaya bisa memiliki gedung madrasah. Insya Allah ya, kalau pasukan para guru dan pengurus TPA Ki Kotrun Nada di sana sholat duha ya bersama dengan anak-anak dan wali-wali murid yang ada dan santri-santrinya begitu, tiap hari berselawat pada Rasulullah dan meminta doa kepada Allah supaya minta gedung gitu, maka insya Allah bakal diberikan oleh Allah SWT gedung. Mudah-mudahan nanti bisa hadir bersama santrinya ya untuk ikut wisuda akbar di Gelora Bung Karno Senayan kira-kira di bulan Februari tahun 2013 insya Allah. Makasih. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya adalah ya surah Al-Hijr. Ya. Surah Al-Hijr ayat 44 42. Surah Al-Hijr 44 42 44 ya. Oh maaf, ini Al-Kahfinya 29 saudara. Ya, ini 42 sampai 44. Al-Hijr 42 44. Illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat,
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi neraka itu punya, Jahannam itu punya 7 pintu. Nanti kita jangan sampai masuk salah satu pintu tersebut. Makanya berbahagialah orang yang sholat duha setiap hari. Karena akan dibangunkan oleh Allah surga, pintunya pintu duha. Jadi nanti pintu itu akan memanggil. Nada munadin tuh, mimbabit duha. Siapa orang yang melakukan sholat sunat duha, sini masuk, ini pintumu. Oh subhanallah. Oke, kita lanjutkan Az-Zumar ayat 71. Az-Zumar ini masih tentang neraka nih pemirsa. Az-Zumar ayat 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ya. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya. Nanti ketika saudara buka ayat demi ayat ini, saudara buka ayat atas bawahnya. Jadi jangan strike di ayat 131. Saudara saya ajak untuk tadabbur Quran. Mentadabburi Al-Quran. Jadi ini patokan ayatnya. Nanti Al-Insan buka ayat 4. Tapi saudara buka juga ayat 3, 2, 1-nya apa, 5, 6, 7-nya apa. Oke? Sekarang kita waktunya doa. Selamat buat yang mulai mengikuti khataman Quran harian. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan Allah berikan buat kita semua. Hari ini sudah dimulai dari halaman yang pertama, dari Al-Fatihah dan Alif Lam Mim. Semoga saudara istiqomah mengikuti khataman harian. Buat yang pada sakit, buat yang pada butuh pertolongan Allah, benar-benar jangan lewatkan khataman Quran itu. Ya, lewat www. Lihat layar kaca pemirsa. santritahfiz.com. Nah, saudara login, kemudian registrasi. Ada bayaran ini 100.000 per bulan. 100.000 registrasi, untuk registrasi. 25.000 per bulan. Mudah-mudahan saudara tidak menjadi satu keberatan. Mari kita doa. Ayat berapa sekarang? 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin pemirsa ya. Pemirsa aja ikutin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Insyaallah ya, mudah-mudahan saudara menikmati hafalan saudara sendiri. Baik pemirsa, menyambung apa yang disampaikan tadi pagi di awal, bahwa barangkali di antara saudara ada yang kesusahan ya. Coba perhatikan tips berikut ini. Biasa saja, jangan stres. Kenapa? Kesusahan itu pasti akan berlalu. Tidak ada kesusahan yang abadi. Yang kedua, kalau emang ada dosa, maksiat dan keburukan, pastinya kita minta ampun. Kalau emang itu sifatnya ujian, kita sabarin. Perbaiki diri, perbaiki ibadah. Kemudian yang keempat, ya, pikirkan hanya yang baik. Besok saya akan bagi tips yang lain untuk yang bermasalah. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya doa diterima. Hari ini kita fokus doanya kepada neraka, ya. Minta dibebaskan dari neraka. Istighfar pemirsa. Astagfirullahaladzim. Salawat pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pemirsa silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan sampai neraka terbuka untuk kami, untuk orang tua kami, untuk istri kami, untuk suaminya para ibu,
Tuh anak-anak turunan kami sampai yaumul kiamat ya Allah, jangan sampai ada yang ngelihat neraka. Jangan ya Allah. Sampai ada yang diperlihatkan juga siksa kubur. Ya Rabb, insyafi diri kami ya Allah, bahwa yang harus kami minta bukan cuma dunia saja, jawaban dari permasalahan saja, tapi harus kami minta adalah kesempatan untuk bertobat darimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan ikuti ya pembahasan tentang surga dan neraka, masih terkait dengan tafsir suratul Fat, sambil kita belajar tips-tips tentang bagaimana keluar dari kesusahan, bagaimana keluar dari kesulitan, bagaimana membebaskan diri dari permasalahan. Apapun masalah, kesulitan dan persoalannya, ada Allah di dekat kita. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.